warga-warga yang sedang dibingungkan oleh negaranya. Pemerintahnya. Udahlah. Iya, tapi kalau dilihat-lihat ini emang vibes-nya agak sedih gitu ya. Sesedih melihat kondisi negaraku saat ini. Gimana nggak sedih melihat kondisi warga Rempang yang entah gimana keadilannya. Lalu undang-undang cipta kerja yang sudah disahkan dan sekarang udah ada 5 gugatan yang diajukan tapi ditolak sama MK. Dari fenomena tersebut, masyarakat itu jadinya terpancing untuk lebih bersuara, untuk lebih berekspresif. Yang awalnya MK ini artinya Mahkamah Konstitusi ya, jadinya diberikan julukan baru oleh rakyat, yaitu Mahkamah Keluarga, Mahkamah Family Law. Apa enggak ketuanya aja iparnya. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi konsep atau apa ya, desain untuk para calon-calon ibu-ibu, bapak-bapak, ayah-ayah. Ya, siapa tahu ingin mengonsep mulai sekarang ya gimana karir kedepannya anak-anak Anda 10, 20, 30 tahun ke depan. Siapa tahu nanti anak yang pertama jadi wali kota, anak kedua jadi ketua, anak ketiga jadi bupati, jadi ya itulah. Nah, enggak lah ya, pokoknya itulah. Nah, lagi-lagi ini bercanda. Tapi bukan MK aja yang dapat julukan baru, KPK juga. Akhirnya KPK itu mendapatkan julukan Komisi Pembela Koruptor. Nah loh, tapi sebenarnya bukan itu yang mau saya bahas di konten kali ini. Karena melihat judulnya sendiri yang ada di bawah ini, jurnalistik diremehkan. Tapi nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit ngasih curhat ya kan. Yang penting apa yang pasti tuh fakta ya. Mbak. Ya 10 lulusan terbaik dari kampus jadi dosen, Mbak. Ya dong. Ya kalau iya, masa jadi MC? Siapa yang MC, Mas? Tapi saya memang MC sih, Mas. Kayak ini nah. Sebagai bentuk rasa disilakan. Juga merupakan salah. Ulang dulu. Loh, siapa yang MC, Mas? Saya jurnalis. Ya udah jurnalis kalau gitu. Tapi jurnalis itu profesi yang membanggakan loh, Mas. Lah iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau lulusan terbaik itu kan sebuah harapan bahwa dia akan kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya, ya toh Mbak ya? Iya. Tapi kayak mana? Ya, begitulah. Dari fenomena tersebut bukan berarti profesi jurnalis ini direndahkan. Enggak salah lagi. Enggak lah, bercanda. Negaranya banyak bercandanya, masa aku nggak boleh bercanda ya kan? 10 lulusan terbaik diharapkan untuk bisa kembali ke kampus untuk mengajarkan ilmunya kembali. Tapi bukan berarti profesi jurnalis ini adalah profesi yang haram kan? Gak ada, Pang. Karena pilihan orang itu kan berbeda, jalan hidup orang itu berbeda, gak harus sesuai dengan kemauan kita kan? Karena bukan kita yang hidup, mereka yang hidup. Jadi ya udahlah, marilah kita naiklah, tapi tanpa menjatuhkan orang lain. Tapi memang sebenarnya kalau kita mendengar secara sekilas pernyataan tersebut, memang agak-agaknya sedikit meng-underestimate profesi jurnalis. Tapi tahukah teman-teman, sebenarnya jurnalis itu membendung tugas yang tidak ringan. Perbaiki dulu kameraku nah. Agak naik tapi nggak apa-apa ya. So guys, jadi apakah jurnalis adalah profesi yang rendah? Tentu tidak. Alasannya apa? Ini dia alasannya. Pertama, jurnalis itu sebagai pencari informasi. Bayangkan aja kalau nggak ada jurnalis ya. Pers sebagai wadah demokrasi dan transparansi itu nggak ada. Kita sebagai rakyat itu nggak tahu gimana kondisi negara kita. Dan jurnalis itu kan yang mencari ada apa, ada berita apa, ada apa. Yang kedua, sebagai penyambung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Apalagi di era digitalisasi kayak ini nih. Ya kali pemerintah mau set nomor WA kita 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Yang ketiga, sebagai bentuk pengawasan dari rakyat Indonesia, yalah kita ini bersama-sama berbareng-bareng sama jurnalistik, ayolah kita kawal kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jangan cuma dikendalikan sama klan keluarga, dinasti keluarga, apa tadi itu namanya? Itu dia. Lah, kita kan hidup di Indonesia juga. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah sebagai penegakan hak asasi manusia atau HAM. Jadi di konstitusi sendiri sudah mengatakan bahwa kita itu dilindungi hak asasi manusianya. Dilindungi oleh siapa? Oleh negara dan oleh pemerintah. Jadi udahlah, itu hak kita untuk tahu menahu. Jangan takut. So, konklusinya adalah yang pertama, jangan saling menjatuhkan. Memang gak ada gunanya sih sebenarnya itu. Kemudian yang kedua adalah mari kita kawal seluruh pemberitaan, seluruh kasus, seluruh berita-berita yang ada di Indonesia, karena kita berhak tahu. Itu adalah hak kita ya kan. Kemudian yang ketiga, mari kita dukung jurnalistik. Mari kita doakan semoga sehat-sehat selalu, lancar urusannya.
Karena dengan adanya jurnalistik, dengan adanya pers sebagai wadah kita demi demokrasi yang baik ya kan, jangan sampai dibungkam dan diculik. Nggak ada sih kasusnya itu, tapi ya mungkin itu aja video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Ina di sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.